Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus Sa'diyah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dalam hal ini, kami memaparkan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2025. Perkenalkan, saya adalah dosen Fakultas Hukum dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Dan S1 saya di FH UWKS dan S2 saya di Fakultas Hukum UNAIR. Adapun email saya adalah nurhalimatussadia_fh@uwks.ac.id. Saya mempunyai Scopus ID yaitu 5720501976. Adapun ORCID ID saya 2-0573-2775. Sedangkan Sinta Profile 257145. Dan Google Scholar profile H D besar O FM A FM4E A J. Adapun saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga sebagai penanggung jawab mata kuliah Kriminologi. Nah, dalam penanggung jawab mata kuliah Kriminologi, adapun RPS Kriminologi yang telah kami buat yaitu tim, dan saat ini saya juga mengajar sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Kriminologi. Adapun kode mata kuliah yaitu HKW 421, di mana mata kuliah Kriminologi ini adalah mata kuliah hukum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sedangkan deskripsi singkat mata kuliah Kriminologi adalah mata kuliah yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, mencakup penyebab, bentuk, dampak, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Mahasiswa akan memahami teori-teori kriminologi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan, profil pelaku dan korban, serta hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan analisa kritis terhadap kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana. Adapun mata kuliah syarat atau prasyarat dalam menempuh mata kuliah kriminologi ini harus lulus hukum pidana. Capaian pembelajaran mata kuliah kriminologi yang disingkat dengan CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar kriminologi serta ruang lingkup kajiannya sebagai bagian dari ilmu hukum dan ilmu sosial. Mahasiswa juga mampu menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan teori-teori kriminologi klasik maupun modern. Selain itu, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan serta memahami karakteristik pelaku dan korban kejahatan. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kebijakan yang digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Akhirnya, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan kriminologis secara kritis dan komprehensif dalam menganalisis kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan sub CPMK dalam setiap pembelajaran mata kuliah kriminologi berdasarkan yang telah disusun dalam RPS, yaitu materi pertama yaitu tentang pengantar dan karakteristik kriminologi. Adapun metode atau model pembelajaran yang diajarkan dalam mata kuliah kriminologi mencakup yang pertama adalah ceramah atau penyampaian materi, kemudian yang kedua adalah contextual interaction, kemudian ada presentasi mahasiswa. Biasanya presentasi mahasiswa itu disampaikan atau pada pertemuan ke-8, 9. Kemudian ada problem based learning dan diskusi. Dan diskusi ini bisa diskusi individu maupun kelompok. Kemudian adapun daftar bacaan atau pustaka biasanya yang disebutkan di dalam RPS, yaitu yang pertama dalam mata kuliah kriminologi ini, pustaka pertama itu ada buku saya sendiri, yaitu kolaborasi dengan Dr. Umi Enggasasi dan saya sendiri Nur Halimatus Sa'diyah, di mana buku itu terbit pada tahun 2017, yaitu tentang buku ajar kriminologi. Kemudian yang kedua yaitu Sukanto pada tahun 2019, kriminologi. Kemudian Prasetyo pada tahun 2018. Di sini buku tentang kriminologi, teori dan aplikasi dalam studi kejahatan. Kemudian yang keempat, bukunya Wahyuni tahun 2019, kriminologi kontemporer, yaitu tinjauan terhadap perkembangan teori dan praktek. Kemudian ada bukunya Nasution tahun 2016, tindak pidana dan kriminologi. Kemudian bukunya Arif tahun 2020, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Yang ketujuh yaitu ada bukunya Muladi dan Arif tahun 2017. Tentang teori-teori dan kebijakan pidana. Kemudian ada bukunya Profesor Marzuki tahun 2021 tentang kriminologi dan hukum pidana.
teori dan aplikasinya. Kemudian yang ke-9 ada bukunya Sudarto, dan yang ke-10 ada Lestari tahun 2022, kemudian Mahmud M 2021 tentang kriminologi digital, ancaman kejahatan cyber dan penanggulangannya. Dan yang ke-12 yaitu bukunya Santoso tahun 2018 tentang kriminologi, dan yang terakhir bukunya Santoso IS tahun 2016 tentang kriminologi juga. Adapun penilaian yang diberlakukan pada saat mata kuliah kriminologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS, di mana metode penilaiannya adalah tertulis dengan persentase 40%. Kemudian ujian akhir semester yaitu tes tulis juga dengan penilaian bobotnya 50%. Kemudian ada tugas. Tugas ini merupakan penilaian laporan tugas mandiri maupun tugas kelompok dengan persentase bobot 10%. Jadi kalau di total penilaiannya adalah 100%. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan RPS Kriminologi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mata kuliah kriminologi ya. Mata kuliah kriminologi di pertemuan pertama ini kita membahas tentang pengertian kriminologi. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih itu kriminologi ya. Pengertian kriminologi sendiri itu adalah ini berasal dari kata crime dan logos, di mana crime ini adalah kejahatan, kemudian logos itu berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan saja. Sehingga ketika kita bicara tentang kriminologi, maka adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Jadi teman-teman mahasiswa, kriminologi itu berupa ilmu pengetahuan atau kejahatan yang di dalamnya itu berisi sebab akibat, perbaikan, pencegahan, dan kriminologi itu sendiri dapat dipecah menjadi ilmu kriminalistik dan viktimologi. Jadi kalau misalkan banyak yang bertanya-tanya ilmu kriminologi atau kriminologi itu adalah kejahatan, iya. Nah, di situ mempelajari tentang, kalau kita bicara tentang ilmu, maka di situ kita bicara tentang bagaimana sih metode atau cara mengatasi bahwa ilmu kriminologi ini berupa ilmu pengetahuannya yang berisi tentang di situ ada kejahatan, kemudian juga ada penjahat. Nah, kalau kita bicara tentang kriminologi ini bisa dibagi dengan beberapa, yaitu yang pertama di situ ada kejahatan, ya. Kejahatan ini masuk pada nanti kita bicara tentang objeknya. Ada kejahatan, ada pelaku. Nah, kemudian ada juga yang namanya reaksi masyarakat. Nah, itu bagian daripada ilmu kriminologi. Kemudian kriminologi itu dibagi menjadi 2 macam. Di mana di sini ada kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas. Kalau dalam arti kata sempit itu kriminologi mempelajari tentang apa? Sebab musabab dari perbaikan atau kejahatan, kemudian di situ juga ada pencegahan. Maka ketika kita bicara tentang kriminologi, banyak ini mahasiswa yang kriminologi itu misalkan apa hanya kejahatan saja, Bu? Tidak. Kriminologi itu juga bicara tentang apa? Tentang kejahatan kan berarti perbuatan. Nah, kriminologi bicara tentang pelaku. Pelakunya itu juga dikaji. Kemudian sebab akibat daripada perbuatan dan kelakuan tersebut juga dikaji. Nah, tidak hanya mengkaji tentang kejahatannya saja, tetapi bagaimana si pelaku itu dapat melakukan suatu kejahatan. Kemudian kejahatannya sendiri itu mengapa bisa terjadi. Nah, itu yang dibahas di kriminologi. Kemudian dalam arti kata luas, nah kriminologi itu arti kata sempit ini tadi ditambah dengan viktimologi dan kriminalistik. Nah, itu kriminologi dalam arti kata luas. Kemudian, nah kriminalistik itu sendiri apa? Kalau kita bicara tentang kejahatan itu pasti banyak ya yang mendengar mungkin berita di internet, kemudian kalau dulu itu sering di TV, kemudian di koran. Nah, bicaranya tentang apa? Tentang kriminalistik. Nah, apakah ini bagian dari ini kriminologi? Iya,
Karena apa? Di sini bicara tentang apa? Penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari suatu perbuatan pidana. Nah, itu kriminalistik. Nah, kalau definisi secara umum sendiri, nah secara umum kriminologi adalah mempelajari kejahatan yang Bu Lili katakan tadi ya, itu ada pelaku kejahatan, ada juga korban kejahatan, kemudian reaksi masyarakat. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa bicaranya tentang apa, kajiannya itu tentang apa, luas, tidak hanya kejahatan saja. Yang pertama tentang apa? Pelaku. Yang kedua tentang kejahatan. Yang ketiga tentang reaksi masyarakat. Yang keempat tentang korban kejahatan. Jadi di sini komplit ya. Nah, di sini ada pelaku, kemudian korban, kemudian reaksi masyarakat, kejahatan itu sendiri. Nah, itu kriminologi secara umum. Kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengutarakan bahwa berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Tetapi apakah itu sama? Ada persamaan dan ada perbedaan. Di antaranya yaitu menurut ini E.H. Sutherland. Nah, dia adalah kriminolog Amerika. Beliau mengatakan bahwa kriminologi itu adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya itu ada suatu proses pembuatan undang-undang. Jadi teman-teman mahasiswa di sini ketika bicara apakah kajian ilmu kriminologi itu bisa untuk merekomendasikan pembuatan undang-undang baru? Jawabannya adalah iya, bisa. Nah, berangkat daripada apa? Penelitian-penelitian yang dilakukan, misalkan nih, pada tahun 2000 sebelum 2018. Sebelum tahun 2018, ketika ada kejahatan yang berhubungan dengan media internet, nah, maka undang-undang yang dipakai itu masih KUHP. Tetapi, nah, ketika melalui kajian, penelitian dan lain sebagainya, akhirnya direkomendasikannya adanya Undang-Undang 11 tahun 2018 itu tentang apa? Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi rekomendasi dari kajian kriminologi kenapa? Karena kalau kita hanya memakai kitab undang-undang hukum pidana saja, maka itu istilahnya kurang mengena. Nah, karena apa? Kejahatannya sudah tidak konvensional lagi. Tetapi apa? Kejahatannya sudah lintas batas negara. Kemudian bukan hanya orang mencuri barang milik orang lain, tidak. Tetapi di situ ada suatu perkembangan. Apa perkembangannya? Mencurinya lewat media sosial internet. Nah, di situ sudah bukan kejahatan yang kemudian ini ada juga yang mencela ya, pencemaran nama baik. Kalau dulu kan istilahnya mengolok-olok dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu lewat media online. Nah, dengan perkembangan tersebut maka direkomendasikanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Pertama kali adanya Undang-Undang ITE. Itu rekomendasi dari kriminologi. Melihat suatu kejahatan dengan suatu perkembangan yang ada, maka harus ada pembaruan di dalam hukum pidana yang mengatur khusus tentang kejahatan yang berhubungan dengan elektronik. Nah, setelah itu ada perubahan yaitu apa? Undang-Undang 16 tahun 2000 di 19 tahun 2016 tentang ITE. Nah, dirubah karena apa? Pembaruan itu terus ada karena kejahatan itu juga terus berkembang. Gitu ya. Jadi kemudian kalau menurut Bonger, nah, memberikan definisi kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dengan gejala yang seluas-luasnya. Nah, menurut Bonger ini mempelajari kejahatan seluas-luasnya tidak termasuk di dalamnya mempelajari tentang patologi sosial. Karena kalau kita bicara tentang kriminologi itu tidak bisa berdiri sendiri, itu tidak bisa. Jadi kriminologi itu gabungan dari kajiannya itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalkan seperti apa? Sosiologi,
hukum. Kemudian karena kalau kita bicara tentang kriminologi, tidak mungkin hanya yuridis normatif, tidak bisa. Karena apa? Kajiannya itu harus kajian sosiologis. Kemudian ketika bicara tentang korban kejahatan, maka hubungannya dengan film apa? Kalau korban itu apa? Viktimologi. Nah, jadi luas sekali hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian menurut Mannheim ya, melihat kriminologi itu dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dikategorikan secara luas atau secara sempit. Seperti tadi ya, pengertian kriminologi itu ada yang secara luas, kemudian ada yang secara sempit. Kemudian, secara luas itu mempelajari teknologi, metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita bicara tentang kriminologi, maka hubungannya dengan apa? Pencegahan suatu kejahatan. Itu juga hubungan yang sangat erat dengan kriminologi. Tidak hanya bicara tentang sanksi, tetapi apa? Bagaimana suatu kejahatan itu bisa dicegah. Nah, pencegahan itu bisa dalam arti kata sebelum terjadinya suatu kejahatan, juga bisa dikatakan setelahnya. Kalau sebelum itu adalah upaya apa? Preventif. Kalau setelah represif. Baik. Dari sini banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam kriminologi, walaupun itu menurut pendapat para ahli juga banyak. Tapi mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan, angkat tangan yang bertanya. Ada yang bertanya? Baik, ini Mbak Tasya duluan. Nama NPM. Baik, Pertanyaan. selamat siang Bu Lili. Ya, siang Mbak. Perkenalkan, nama saya Tasya, NPM 22300137 Bu. Baik. Saya ingin menanyakan suatu hal mengenai perbedaan kriminologi dengan hukum pidana itu apa ya Bu? Karena menurut saya keduanya memiliki kesamaan Bu. Baik, itu Mbak Tasya ya. Iya Ibu. Oke, Mbak Tasya. Kalau kita bicara tentang induk daripada hukum pidana, itu adalah hukum pidana itu sendiri ya. Pertanyaannya tadi, apa sih bedanya hukum pidana dengan kriminologi, benar ya? Iya Ibu. Baik. Kalau kita bicara tentang hukum pidana, itu lingkupnya adalah keseluruhan yang berhubungan dengan pidana. Tetapi ketika kita bicara kajiannya ke kriminologi, ada suatu perbedaan. Ini yang sangat penting. Mungkin bisa dijadikan bahan berpikir untuk teman-teman ketika nantinya mau mengambil skripsi tentang yang berkaitan dengan hukum pidana. Banyak mahasiswa itu yang istilahnya mencampur adukkan antara hukum pidana dengan kriminologi. Padahal beda pembahasannya. Misalkan ini, Mbak Tasya mau mengambil skripsi tentang pertanggungjawaban pidana, maka kajiannya adalah hukum pidana. Nah, tetapi kalau tinjauan kriminologis, itu jangan mencampur adukkan antara hukum pidana yang murni dengan kajian kriminologi. Kenapa? Kalau hukum pidana, maka Mbak Tasya nanti bicaranya tentang apa? Unsur-unsur tindak pidana, kemudian sanksi pidana, kemudian penegakan hukum pidana. Nah, itu yang kajian hukum pidana. Tapi kalau ke kriminologi, itu bicaranya tentang apa? Pelaku kejahatan. Objeknya tadi ya. Kemudian apa? Tentang apa? Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Atau mengapa sih seseorang itu melakukan suatu kejahatan? Bukan lagi pertanggungjawaban pidana dan sanksinya, tidak. Kemudian apa? Upaya penanggulangan atau pencegahan. Nah, itu kajiannya kajian kriminologi. Banyak mahasiswa yang kurang paham, mencampur adukkan kajian hukum pidana disamakan dengan kriminologi. Padahal kajiannya itu berbeda. Nah, secara gampangnya, kalau mau mengkaji tentang hukum pidana, itu teman-teman mahasiswa bisa mengambil apa? Pertanggungjawaban pidana, kemudian sanksi pidana, kemudian penegakan hukum. Nah, itu langsung fokus ke hukum pidana. Tapi kalau kriminologi itu faktor penyebab. Nah,
kemudian faktor penyebab kejahatan apa gitu ya, kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan. Itu kajiannya ke kajian kriminologi. Gitu Mbak Tasya ya. Oh, iya. Paham ya? Sudah paham, terima Oke. kasih Ibu. Baik, teman-teman lainnya juga paham ya? Apa sih perbedaan antara hukum pidana dan kriminologi? Padahal sama-sama ini mengkaji tentang misalkan kejahatan, karena tindak pidana itu juga hukum pidana, Bu. Dan pelaku kejahatan itu juga hukum pidana. Tetapi ada suatu pembeda yang memang itu tidak bisa disamakan. Nah, ini kajian hukum pidana, ini kajian kriminologi. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan kedua kita nanti akan mengkaji tentang objek studi kriminologi. Maka untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.